Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan Sayyidina Utsman bin Affan. Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal, yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah Rasyid atau pemimpin umat Islam yang ketiga. Beliau dianggap sosok paling kontroversial dibanding tiga Khalifah Rasyid yang lain. Mengapa dianggap kontroversial? Karena beliau dituduh seorang yang nepotisme, mengedepankan nasab dalam politiknya bukan kapasitas dan kapabilitas. Tentu saja hal itu tuduhan yang keji terhadap Dzunurain, pemiliki dua cahaya, orang yang dinikahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua orang putrinya. Pada kesempatan kali ini kita tidak sedang menanggapi tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Kita akan memaparkan keistimewaan beliau yang bersumber dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar kita berhati-hati dan mawas diri ketika mendengar hal-hal negatif tentang Sayyidina Utsman, kita lebih bisa mengontrol lisan kita dan berprasangka baik di hati kita. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Galib bin Fir bin Malik bin Anadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Silahkan buka kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Amirul Mukminin, Dzunurain, telah berhijrah dua kali, dan suami dari dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdu Asis Syams, dan neneknya bernama Ummu Hakim, Bidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai keponakan Rasulullah, Sayyidina Utsman juga menjadi menantu Rasulullah dengan menikahi dua orang putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keutamaan ini saja, sulit bagi seseorang untuk mencelanya, kecuali bagi mereka yang memiliki kedengkian di hatinya. Seorang tokoh di masyarakat kita saja akan mencarikan orang yang terbaik menjadi suami anaknya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentulah beliau akan memilih orang yang terbaik untuk menjadi suami putrinya. Utsman bin Affan termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga menjadi 6 orang anggota syuro, dan salah seorang Khalifah Al-Mahyidin, yang diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendirian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya bagus. Az-Zuhri mengatakan, beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat. Terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau pada kesempatan yang sempit ini. Untuk kehidupan akhirat, menolong orang lain, dan berderma seolah-olah hartanya seringan buah-buah kapuk yang terpecah lalu kapuknya terhembus angin yang kencang. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki untuk masuk, beliau bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk, beliau bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa dia masuk surga. Ternyata lelaki itu adalah Umar bin Al-Khattab.
Lalu datang lagi seorang lelaki meminta diizinkan masuk, beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa dia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya, ternyata aku lebih berat dari mereka. Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, ternyata Abu Bakar lebih berat dari umatku. Setelah itu diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi lainnya, ternyata dia lebih berat dari mereka. Silahkan buka Kitab Al-Ma'rifatu wa At-Tarikh. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Al-Khattab. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dibandingkan seluruh umat Nabi Muhammad yang lain. Seandainya orang-orang terbaik dari umat ini dikumpulkan, lalu ditimbang dengan salah seorang dari 3 orang sahabat Nabi ini, niscaya timbangan mereka lebih berat dibanding seluruh orang-orang terbaik tersebut. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk memanggil Utsman. Ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku. Beliau mengulangi ucapan ini 3 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan akhirnya perjumpaan yang disabdakan Rasulullah pun terjadi. Dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan halayak, aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, lalu beliau mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Maka pada pagi harinya beliau berpuasa dan di hari itulah beliau terbunuh. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak. Kasir bin Salat mendatangi Utsman bin Affan dan berkata, Amirul Mukminin, keluarlah dan duduklah di teras depan agar masyarakat melihatmu. Jika engkau lakukan itu masyarakat akan membelamu. Utsman tertawa lalu berkata, wahai Kasir, semalam aku bermimpi seakan-akan aku berjumpa dengan Nabi Allah, Abu Bakar, dan Umar, lalu beliau bersabda, kembalilah, karena besok engkau akan berbuka bersama kami. Kemudian Utsman berkata, demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari, kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat. Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Demikianlah sedikit cerita tentang keistimewaan Sayyidina Utsman bin Affan yang mungkin tertutupi oleh orang-orang yang lebih senang memperhatikan aib-aib beliau. Padahal aib itu sendiri adalah fitnah yang dituduhkan kepadanya. Semoga Allah meridai Sayyidina Utsman bin Affan dan memasukkannya ke dalam surga yang penuh kedamaian dan semua kita bisa berkumpul bersama beliau di surga. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.